sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Nats yang kita baca di kitab Lukas 16 ayat 11 dan 13. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sahabat inspirasi, di zaman sekarang keadaan yang tidak semakin mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama yang berkaitan dengan keuangan, seperti penurunan daya beli dan inflasi. Kondisi harga kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan perumahan cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan pendapatan real masyarakat menyusut, sehingga sulit mempertahankan gaya hidup yang lama. Sehingga masyarakat mulai beralih ke merek alternatif yang lebih murah, membatasi pengeluaran non-primer, dan lebih cermat dalam memanfaatkan uang. Tantangan yang lain ada pasar tenaga kerja yang ketat dan ketidakpastian pendapatan. Tingkat persaingan mencari kerja yang tinggi, serta potensi pemutusan hubungan kerja atau pengurangan jam operasional di beberapa sektor industri, sehingga banyak individu mulai merintis usaha sampingan, memaksimalkan gig ekonomi atau pekerja lepas, dan aktif meningkatkan keterampilan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Tantangan yang lain ada tekanan pada keuangan pribadi dan utang. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat membuat biaya pinjaman seperti KPR atau kredit kendaraan membengkak. Beban cicilan yang berat berisiko mengganggu arus kas bulanan, sehingga masyarakat semakin memprioritaskan pembayaran utang berbunga tinggi, menahan diri untuk tidak menambah utang baru, dan fokus membangun dana darurat untuk mengantisipasi risiko yang tak terduga. Juga tantangan yang lain ada perubahan pola konsumsi dan investasi. Menabung menjadi lebih sulit karena tingginya biaya hidup, dan investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dananya akibat volatilitas pasar atau tingkat naik turunnya harga suatu aset atau pasar dalam periode tertentu. Maka masyarakat menerapkan anggaran ketat, budgeting, lebih bijak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berfokus pada instrumen investasi yang aman dan likuid. Realitas seperti ini banyak masyarakat yang mengalaminya, sehingga terjadi kelelahan mental, kebingungan, dan mengakibatkan kondisi stres akibat terlalu banyak berpikir atau memproses informasi. Hal ini sering juga disebut cognitive fatigue. Perkembangan ekonomi di zaman sekarang tidak hanya kita memiliki pengetahuan tentang ekonomi, tapi perlu kecerdasan finansial dan pimpinan Tuhan dalam mengambil keputusan. Nah, dalam Alkitab mengajarkan seperti apa cara kita harus menghadapi keadaan yang demikian. Dalam Lukas ke-16 ayat yang ke-11, Yesus berkata, jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Alkitab bicara ada dua hal yang dijelaskan, yaitu harta duniawi dan harta yang sesungguhnya atau sorgawi. Dalam hal ini konteksnya adalah perumpamaan bendahara yang tidak jujur, dan Yesus membandingkan mamon dan harta yang sesungguhnya. Pengertian tentang harta yang sesungguhnya umumnya dipahami sebagai
kekayaan rohani yang berasal dari Allah. Misalnya pengenalan akan Allah, pertumbuhan iman kita, hikmat dan karakter yang serupa dengan Kristus, buah roh dalam kehidupan orang percaya. Dan harta sesungguhnya yang kedua adalah tanggung jawab dan pelayanan dalam kerajaan Allah, sehingga kepercayaan untuk melayani orang lain, untuk mengajari agar ada pertumbuhan rohani terhadap orang lain, dan kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang ketiga, harta sesungguhnya yaitu tentang warisan kekal, kehidupan kekal bersama Allah, upah dan kemuliaan yang kekal di sorga, hal-hal yang nilainya tidak akan lenyap, berbeda dengan uang dan harta dunia yang sifatnya sementara. Dari dua kondisi harta yang sudah kita pelajari, pesan utama Yesus adalah bagaimana cara seseorang mengelola uang dan harta dunia menunjukkan kesetiaannya. Gunakan uang sebagai alat untuk mencukupi kehidupan hidup di dunia ini dengan setia dan mengucap syukur atas seberapapun yang Tuhan sudah berikan. Dan carilah harta yang sesungguhnya itu karena bersifat kekal, supaya Allah dapat mempercayakan perkara-perkara rohani yang jauh lebih berharga itu. Jadi pesan firman Tuhan hari ini buat sahabat inspirasi, bersabarlah dan berdoalah pada Tuhan. Memang dunia menuntut, tapi ingat bahwa Tuhan menuntun kita. Harta yang sesungguhnya bukan terutama uang atau kekayaan materi, melainkan segala kekayaan rohani dan warisan kekal yang berasal dari Allah, yang bertahan dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di saat ini kami mengerti dan sadar beban hidup yang tidak makin mudah. Kadang kami mengalami kelelahan berpikir dalam diri ini. Kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu untuk menghadapi situasi yang demikian, Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan dan beri kami kekuatan untuk menghadapinya. Aku bersyukur firman-Mu yang menerangkan pada setiap kami bahwa harta dunia sifatnya sementara dan harta yang sesungguhnya adalah harta sorgawi yang kami cari. Terus Engkau tambahkan hikmat pada setiap kami agar kami tidak lagi salah fokus dalam mengarahkan tujuan hidup kami ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.